Serial ini dimulai dengan menjelaskan sebuah tempat bernama sarang monster, yang juga disebut dungeon atau labirin. Tempat itu dalam dan luas dan seringkali melemparkan monster-monster ganas ke dunia manusia, membawa teror yang tak terhingga. Hal itu membuat semua orang gemetar ketakutan, hanya bisa menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka karena sejauh ini tidak ada orang lain yang mampu melawan ancaman ini. Cerita membawa kita ke pinggiran Kekaisaran Belgrand saat sebuah desa sedang dihancurkan oleh para monster. Seekor serigala menggeram, menatap mangsa berikutnya, yaitu seorang ibu dan anaknya. Ia memperlihatkan taringnya, akan menyelesaikan tugasnya sampai seorang pria menghunus pedangnya, dan membelahnya tepat di tengah. Dia bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan mereka menjawab ya. Seketika, mereka lega, dan dia menyuruh wanita itu untuk menyerahkan tempat ini kepada mereka karena dia dan kelompoknya akan menanganinya. Dia menyuruhnya untuk segera lari, dan dia adalah bagian dari kesatria Kekaisaran Belgrand. Pemimpin peleton ke-13 bernama Ash. Ia kemudian memerintahkan kelompoknya untuk maju dan memusnahkan mereka semua saat mereka berlari melintasi desa. Serigala lain melompat ke arah Ash dari belakang. Dia berbalik, membalik genggamannya menjadi terbalik dan menusuk serigala itu tepat di tenggorokan. Seekor monster terbang melihat celah dan menyerang. Dia melompat ke samping untuk menghindarinya, lalu berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Mencari sesuatu di dekatnya, dia melihat garpu rumput, lalu mengambilnya dan melemparkannya sekuat tenaga setelah melapisinya dengan aura, membuatnya terbang terlalu cepat untuk dihindari burung itu, dan menancapkannya ke dinding. Dia menyadari bahwa jika dia harus menggunakan kekuatan sebanyak ini, timnya mungkin berada dalam posisi yang sama saat kita melihat dua dari mereka dikepung oleh gerombolan. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain berapa banyak yang menurutnya harus mereka hadapi, dan dia menjawab sepertinya tidak ada habisnya. Ash kemudian memanggil mereka berdua. Kita mengetahui bahwa nama mereka adalah Mayeri dan Will. Dia bertanya apakah mereka baik-baik saja, mengatakan bahwa mereka tidak boleh kalah di sini. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk melindungi desa ini. Tentu saja, Mayeri dan Will setuju dan langsung menyerbu para monster. Mereka akhirnya bertarung sepanjang malam sampai kita melihat seluruh anggota parti kelelahan. Dia kemudian mengucapkan salah satu kalimat pertanda buruk, bertanya apakah ini sudah semuanya saat kita melihatnya terengah-engah sampai bayangan raksasa muncul di atas mereka. Seluruh parti menyadari ini gawat saat mereka semua berbalik dengan ngeri, melihat seekor ular raksasa menatap mereka. Dia berkata sepertinya yang besar memutuskan untuk muncul di akhir saja. Ia membuka mulutnya saat api mulai menyembur keluar, dan menembakkan serangan sinar lurus ke arah Ash. Dia menghindari serangan itu dengan mundur. Tapi sadar itu rencananya saat ular itu merayap lurus ke arahnya, dan dia tak bisa menghindar, menjepitnya ke dinding, tapi Ash berhasil menahan serangannya dengan pedang. Salah satu anggota parti meneriakinya, menarik busurnya, dan dia menyiapkan panah, menembakkannya lurus ke arah sisi ular itu. Panah itu berhasil menembus lurus matanya, membuatnya melepaskan Ash dan berteriak kesakitan. Dia berkata bahwa wanita itu telah menyelamatkannya, dan kita mengetahui namanya adalah Ulka. Ash sadar dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, melompat ke udara, menyiapkan pedangnya, dan mulai berteriak saat dia menebas ke bawah, membelahnya menjadi dua. Dia mendarat di belakangnya dan membersihkan darah dari pedangnya. Semua penduduk desa menonton, bertanya-tanya apakah sudah berakhir, lalu mulai bersorak untuknya. Banjir monster yang terjadi di Kekaisaran berhasil diatasi, berkat usaha peleton ke-13 dan terutama pemimpinnya. Prestasinya luar biasa karena dia seorang diri mengalahkan lebih dari 200 monster. Kekuatannya yang luar biasa memberinya julukan Ash si Pembantai. Beberapa waktu kemudian di Istana Kekaisaran, kita melihat Raja memberinya pangkat kuasi bangsawan atas prestasinya. Ash berterima kasih padanya, dan berjalan dengan bangga, memamerkan lencana barunya. Ulka berkata itu luar biasa, tapi dia memang sudah menduganya. Will berkata itu promosi yang luar biasa. Miri kemudian bertanya apakah itu membuatnya menjadi bangsawan sekarang. Ash berkata ya, tapi dia juga akan bertunangan. Ulka membatu dan mulai menangis, mengatakan bahwa dia harus menolak mereka. Dia berkata bahwa dia seharusnya tidak meminta hal yang mustahil. Pihak lainnya adalah Lady Raffia, putri kedua dari keluarga Ragan yang bergengsi. Tidak mungkin seorang kuasi bangsawan baru sepertinya bisa menolaknya, dan banyak hal telah terjadi, dan dia bingung, tapi dia pikir semua itu baik. Semuanya berjalan lancar, dan dia pikir dia akan menjalani kehidupan yang indah. Tapi, tentu saja, keinginannya tidak terpenuhi. 3 tahun kemudian, kita melihatnya bertanya pada Raffia apa yang baru saja dia katakan. Dia memberitahunya bahwa pertunangan dibatalkan, dan dia hanya bingung. Dia menyuruhnya menunggu sebentar, bertanya apa maksudnya, dan apakah dia melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Dia mengubah pakaian dan seleranya agar sesuai dengannya. Dia bahkan berhenti minum dan merokok, sambil terus memberinya hadiah sepanjang waktu.
Dia bilang dia sudah muak dengannya, dan berurusan dengan orang biasa yang biadab sudah cukup buruk. Selain itu, dia bertemu seseorang dari keluarga Kon, dan dia sudah memberinya banyak hadiah mahal. Dia bertanya apakah dia benar-benar mengakhiri pertunangan hanya karena alasan seperti itu, tapi dia tidak akan menerimanya karena dia benar-benar mencintainya. Dia bilang itu menjijikan, dan dia hanya ingin menikah dan masuk ke dalam keluarganya. Dia bilang dia tidak pernah mengatakan itu, tapi ayahnya adalah orang yang bersikeras agar mereka menikah sejak awal. Dia menyuruhnya menjaga mulutnya, karena dia tidak seharusnya menghina ayahnya. Dia bilang dia tidak mengatakan apapun yang bisa dianggap penghinaan, dan dia menepuk tangannya dengan kipasnya, mengatakan bahwa dia sudah selesai berbicara dengan orang biasa, menyuruh anak buahnya untuk mengusirnya. Mereka mencengkeram Ash dan mulai membawanya pergi, dan dia menyuruhnya untuk mendengarkannya. Tapi dia bilang dia tidak pernah mau melihat wajahnya lagi dan membanting pintu. Saat dia berjalan di jalan sekarang, dia berpikir aneh bagi keluarganya untuk membatalkan pertunangan secara publik seperti ini. Ini tidak masuk akal. Beberapa pria kemudian mendekatinya di jalan, menyuruhnya untuk datang ke stasiun Ordo Kesatria karena atasannya memanggilnya. Pemimpin Kesatria Kekaisaran, bernama Mike, memberitahunya bahwa dia dikeluarkan dari Ordo. Ash bingung, bertanya apa salahnya. Dan Mike memberitahunya bahwa dia mengganggu karier dan kehidupan cintanya. Ash sekarang sadar bahwa inilah pria yang ditemui pacarnya diam-diam, bahwa dia tidak pernah menyukai Mike sejak awal. Dia hanyalah anak kaya yang mendapatkan posisinya semata-mata melalui nepotisme, dan dia pasti khawatir bahwa Ash akan mendapatkan promosi alih-alih dirinya. Mike bertanya kenapa dia memasang wajah seperti itu, tapi kebetulan, dia membencinya sejak awal karena orang biasa seharusnya tidak pernah setara dengan bangsawan. Dan saat mereka mengalahkan monster itu bahkan bukan masalah besar. Ash tampak kesal karena dia mengejek usaha dia dan teman-temannya dan mencengkeram kerahnya, memintanya untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Mike berkata ini berarti dia mencoba menentangnya. Dan jika dia seorang putra Kon, memutuskan untuk bertindak, teman-temannya juga tidak akan bisa tinggal di unit. Menyadari dia benar, Ash melepaskannya. Mike berkata tentunya dia mengerti perbedaan status mereka sekarang. Dia hanya peduli tentang membunuh monster, jadi dia akan mengajarinya apa yang benar-benar penting bagi seorang kesatria. Sambil merobek lencana di dadanya, dia menginjaknya, mengatakan bahwa yang kurang darinya adalah keanggunan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh orang biasa. Dia menyuruhnya berkemas dan pergi hari ini juga. Saat Ash berjalan di lorong, dia tenggelam dalam pikirannya tentang semua itu, sementara semua orang berbisik, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia bertanya-tanya gosip apa yang mereka bicarakan, dan dia mengetuk pintu sebelum masuk, mengatakan bahwa dia membawa peralatannya untuk mengembalikannya. Pria itu tertawa, mengatakan bahwa kesatria yang digosipkan berhenti telah tiba. Ash bertanya apa yang dia bicarakan, dan pria itu memberitahunya semua orang tahu. Dia dicampakkan karena memaksa tunangannya melakukan permainan aneh. Ash bertanya dari mana datangnya omong kosong itu. Pria itu berkata bahwa dia memaksa Lady Raffia yang cantik untuk bermain bayi-bayian, dan dia jijik padanya, jadi dia lari ke Mike untuk meminta bantuan. Lalu Mike marah dan memecatnya. Begitulah ceritanya. Ash hanya bisa meringis, bertanya apakah ini yang benar-benar orang pikirkan tentangnya sekarang. Karena ini sama sekali tidak benar. Dia pergi keluar dan memukul dinding, bertanya-tanya mengapa Mike melakukan ini. Sampai sekarang, dia telah bekerja keras, dan dalam sekejap, dia kehilangan segalanya. Ulka meneriakinya dan berlari menghampiri, bertanya apakah benar dia akan keluar dari Ordo. Dia satu-satunya bangsawan di unitnya, dan meskipun semua orang memanggilnya Ulka, nama aslinya adalah Ulrika. Dia bilang dia tidak berhenti. Dia sebenarnya dipecat. Dia bertanya mengapa bisa begitu, dan dia masih harus banyak belajar darinya. Dia terlihat tersentuh dan menjelaskan bahwa dia juga dianggap sebagai maskot mereka. Dulu dia selalu menangis saat pertama kali bergabung, tapi sekarang dia sudah banyak berkembang. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia telah mendengar tentang gosip permainan bayi-bayiannya, dan jika dia menyukainya, dia juga. Dia bertanya ada apa dengannya, dan bahwa itu semua hanyalah kebohongan belaka. Dia berkata kalau begitu tidak perlu berhenti, karena jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada unit Janus? Kita melihat kilas balik 3 tahun lalu, saat kita melihat Mayeri kesal, karena mereka semua bertarung mati-matian, tapi hanya Ash yang mendapat medali dan sisanya tidak. Will berkata bahwa kekaisaran tidak menganggap serius krisis dungeon, dan kebanyakan orang menganggapnya hanya pengendalian hama. Ash berkata meskipun begitu, faktanya mereka melindungi desa ini, dan penduduk desa berterima kasih pada mereka dan mereka bisa bangga akan hal itu. Bahkan jika para bangsawan tidak mengerti, itu adalah sesuatu yang akan mereka bawa selamanya. Dan untuk mengenang pertempuran mereka, mereka harus memberikan nama khusus pada unit mereka. Mereka setuju. Lalu dia bertanya pada Will apakah dia punya ide.
Will memikirkannya, mengatakan bahwa mereka bisa menamakannya Janus, nama dewa kuno dengan dua wajah, satu melihat ke depan dan satu melihat ke belakang. Miri tertawa, mengatakan seperti yang diharapkan dari si jenius mereka. Ulka setuju, mengatakan bahwa itu sangat cocok untuk mereka karena mereka melawan manusia dan monster. As berkata kalau begitu sudah diputuskan, dan mulai hari ini, mereka akan menjadi unit Janus. Kembali ke masa sekarang, dia berkata meskipun mereka terpisah, dia akan selalu menjadi anggota unit dimanapun dia pergi. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang, dan dia menjawab bahwa dia muak dengan bangsawan kekaisaran, jadi dia mungkin akan pergi ke luar negeri. Dia meraih lengannya, mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya juga. Dia bilang dia tidak bisa, karena dia masih seorang bangsawan. Jadi dia harus tinggal dan melindungi unit. Dia bilang dia mengerti, tapi dia ingin Es menidurinya begitu dia sudah mapan. Dia berjanji, dan saat dia pergi, dia berteriak, mengatakan bahwa dia lebih baik menepatinya. Tapi kemudian dia mulai memiliki beberapa pikiran aneh, saat dia benar-benar pergi. As menjelaskan bahwa dia mengembalikan gelar kehormatannya, dan membuang nama keluarga Hart dan dia kembali menjadi As biasa. Tapi dia merasa sedikit lega, seperti beban telah terangkat darinya, dan sejujurnya ini menyegarkan, dan sudah waktunya baginya untuk pergi saat dia naik kereta. Saat Ash melihat keluar jendela, dia berkata bahwa sudah 2 hari sejak dia meninggalkan kekaisaran, tapi ini masih pertama kalinya dia naik kereta. Tapi berpikir bahwa kereta ini ditenagai oleh sihir itu gila. Kecepatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kereta kuda. Seorang pria kemudian bertanya apakah dia boleh meminta waktu sebentar, dan Ash bertanya siapa dia. Dia bilang dia menemukan selebaran ini, bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang dia jatuhkan. As berkata ya, dan berterima kasih padanya. Pria tua itu kemudian bertanya apakah ini pertama kalinya dia datang ke kerajaan. As bertanya bagaimana dia tahu, dan pria itu berkata bahwa dia melihat pemandangan dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia menduga bahwa dia bukan dari kerajaan Rosabel. Ash berkata bahwa di kekaisaran, hanya orang kaya yang bisa naik kereta sihir. Pria itu berkata bahwa di kerajaan, itu hanyalah alat transportasi biasa. As berkata itu luar biasa, dan pria itu berkata bahwa kerajaan adalah pemimpin dalam teknologi sihir. Kerajaan Rosabel selalu dihadapkan pada ancaman dungeon dan monster, dan satu-satunya hal yang mampu melawan mereka adalah sihir, menghasilkan api atau air dari ujung jari, dan bahkan seni ajaib yang menyembuhkan luka hingga sempurna. Itu semua adalah produk sampingan dari penelitian sihir. Mereka menyebutnya Magitek, dan mereka telah membuat peralatan dari monster yang mereka bunuh. Berkat Magitek, kehidupan mereka berubah drastis dan menjadi jauh lebih makmur. Melalui penelitian sihir dan pengembangan Magitek itu sendiri, kerajaan kini dikenal di seluruh dunia sebagai negara Magitek yang hebat. As berkata bahwa kekaisaran, yang mengabaikan dungeon, benar-benar negara terbelakang jika dibandingkan dengan Rosabel. Penyiar di kereta mengatakan bahwa mereka akan segera tiba di kota dungeon kedua di bagian barat kerajaan. Pria tua itu berkata sepertinya mereka sudah sampai. Saat penyiar terus mendesak orang untuk memastikan mereka membawa barang-barang mereka sebelum pergi, As mengikuti pria tua itu karena kebetulan mereka pergi ke arah yang sama. Seorang pria kemudian memanggil pria tua itu saat kita melihat sebuah kereta kuda menunggu. Ash berterima kasih padanya karena telah mengajarinya banyak hal. Pria tua itu berkata sama-sama, lalu menyambutnya di kerajaan dan mengatakan dia berharap dia akan tinggal. As berkata ya, dan berterima kasih sekali lagi. Dan saat dia mulai berjalan-jalan, dia berkata inilah kota dungeon kedua. Saat dia berjalan-jalan, dia berkata ini luar biasa. Dan dia tidak melihat apa-apa selain pedagang dimanapun dia melihat. Saat dia terus berjalan ke depan, dia melihat seorang wanita berlari di belakangnya. Dia bertanya-tanya ada apa dengannya saat wanita itu menabrak lengannya. Beberapa pria dengan cepat mengejarnya, bertanya sejauh mana dia pikir bisa lari di kota ini. Dia akhirnya menemui jalan buntu, dan mereka tertawa mengatakan bahwa sekarang dia tidak punya jalan keluar. Dia memohon agar mereka berhenti, dan pria itu berkata jika dia bersikap baik. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Ash mencengkeram bahunya, mengatakan bahwa mereka terlalu kasar di depan umum. Pria itu berteriak bertanya siapa dia berani ikut campur, dan Ash berkata siapapun bisa melihat bahwa wanita itu terganggu, jadi tinggalkan dia sendiri. Pria itu menarik tinjunya, menyuruhnya diam, dan mengayunkan pukulannya. Ash menghindarinya sebelum memukulnya tepat di perut, membuatnya muntah dan jatuh ke lantai. 2 pria lainnya menyerangnya. Mereka mulai mengayunkan pukulan secara liar. Tapi tidak ada satupun yang mendarat. Dia pikir mereka hanya mabuk, tapi gerakan ini adalah gerakan orang yang biasa bertarung, dan itu masuk akal untuk kota dengan dungeon. Dia menendang dada salah satu pria itu hingga terlempar, dan saat si botak melihat, dia menyadarinya terlambat saat dia dipukul tepat di wajah. Menjatuhkannya ke lantai juga.
saat Ash memegang pergelangan tangannya. Pria pertama yang dihajar menjadi marah dan mengambil pedangnya, mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan ini. Ash menghela napas bertanya apakah dia benar-benar menghunus pedangnya di tengah kota saat pria itu melompat lurus ke arahnya. Seorang pria kemudian berteriak, mengatakan itu sudah cukup, karena dia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Dan selain itu, tidak mungkin seorang amatir bisa mengalahkan seorang kesatria, terutama saat dia menghadapi salah satu yang terbaik dari kekaisaran, Ashhart sendiri. Ash senang melihatnya, dan kita mengetahui namanya adalah Bael. Dia menjelaskan bahwa namanya adalah Bael Baron dari kesatria kerajaan. Di masa lalu, selama pertandingan pertukaran antara kesatria kekaisaran dan kesatria kerajaan, dia adalah pria yang telah bertarung berkali-kali, dan kemenangan dan kekalahan mereka seimbang. Dengan kata lain, dia adalah saingan yang sempurna. Kita melihat mereka bersulang di sebuah kedai minum terdekat. Bael berkata bahwa dia bergegas ke sini setelah mendengar laporan adanya gangguan, dan dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan teman lama. Ash berkata sudah sekitar setahun sejak pertandingan terakhir mereka, tapi Bael lebih penasaran mengapa dia datang ke sini. Ash berkata, sebenarnya, dia baru saja akan membicarakannya. Kita melihatnya merokok, mengatakan itulah sebabnya dia keluar dari kesatria dan datang ke sini. Bael memberitahunya itu sial, tapi jujur, itu membuatnya kesal. Dan sekarang dia tahu bahwa Ash harus memulai hidup baru di sini di kerajaan. Ash terkejut dengan ini, saat Bael menawarinya posisi sebagai pemburu dungeon. Ash bertanya apa itu. Dan Bael berkata itu adalah pekerjaan di mana kau berburu monster di dalam dungeon, mengumpulkan batu sihir di dalam tubuh mereka, dan menjualnya di asosiasi. Dengan keahliannya, dia akan bisa mendapatkan lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Ash berkata dia mengerti. Bael melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia juga akan senang jika mantan kesatria yang cakap sepertinya menjadi seorang pemburu. Seorang pria kemudian menerobos masuk mengatakan ada keadaan darurat karena wabah monster telah terjadi di dungeon, dan mereka berdua tampak terkejut. Ash bertanya apakah maksudnya luapan monster, dan prajurit itu memberitahu mereka bahwa Ordo Kesatria telah mengirim permintaan darurat ke asosiasi pemburu, tetapi dia tidak tahu berapa banyak orang yang bisa mereka kumpulkan. Bael memikirkannya, lalu memberitahu Ash bahwa ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk bertarung bersama. Kita mengetahui bahwa luapan adalah fenomena di mana monster menjadi mengamuk. Monster yang kabur dari dungeon akan dengan kejam menyerang objek atau manusia apapun yang terlihat. Mereka masuk ke dalam dungeon untuk menghentikannya sebelum terjadi korban jiwa. Dia setuju, memberitahunya bahwa dia akan melakukannya. Bael berkata bahwa dia senang bisa bertarung bersamanya, dan Ash berkata dia akan melakukan yang terbaik untuk tidak menghalangi. Di asosiasi pemburu, Bael berkata bahwa mereka harus masuk ke sini dulu, saat kita melihat semua orang berbicara di lantai 1. Prajurit tadi memberitahu resepsionis bernama Mai bahwa dia telah membawa Kapten Bael, dan para pria berteriak, bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan apakah mereka akan masuk atau tidak. Dia perlu tahu apakah ada kabar dari para kesatria. Ash berkata bahwa tempat ini benar-benar kacau. Bael memberitahunya bahwa itu hanya menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, dan dia memberitahu Mei bahwa dia perlu tahu detailnya. Dia bilang dia sudah menunggunya. Mereka menerima laporan tentang wabah abnormal kera biru di lantai bawah tanah ke-10. Ada sekitar 300 ekor. Dia berkata tidak salah lagi. Ini adalah luapan yang akan terjadi. Dia kemudian bertanya siapa orang yang bersamanya itu, dan dia memperkenalkannya sebagai Ash, mengatakan dia akan bergabung di barisan pertahanan. Mai bertanya apakah dia benar-benar harus membawa teman ke sini, bertanya apakah dia seorang pemburu atau ksatria. Beberapa petualang lain bertanya apakah dia punya pengalaman, dan apakah mungkin dia seorang ksatria dari kota lain. Bael berkata tidak perlu khawatir, karena dia menjamin keahliannya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergegas ke dungeon. Mereka menuju ke pintu masuk dungeon pertama, dan Bael berkata akan meminjamkannya beberapa senjata dan zirah. Ash berkata dia menghargainya, dan dia biasanya mengandalkan zirah ringan. Dan untuk senjata, dia lebih suka pedang panjang, tapi apa saja bisa. Bael berkata kalau begitu, dia harus menggunakan ini. Pedang sihir, bertanya apakah dia tahu tentang itu. Ash berkata ini pertama kalinya dia melihat benda itu, bertanya apa bedanya dari senjata biasa. Bael berkata dia menggunakan teknologi khusus yang disebut senjata Mahitek. Ini adalah hibrida dari alat sihir dan senjata, tapi memiliki beberapa fungsi khusus di dalamnya. Menyuruhnya untuk mencoba memasukkan batu sihir ke slot di pelindungnya. Dia bilang akan mencobanya dan memasukkannya, bertanya apakah begini caranya saat pedang itu mulai memancarkan aura kebiruan. Ash tampak terkejut. Bael berkata aura tipis akan menyelimuti bilahnya, dan kekuatannya sangat besar, melipat gandakan kekuatan berkali-kali lipat. Tidak seperti ini, senjata Mahitek bergabung dengan batu sihir untuk memicu berbagai efek khusus. Ash berkata ini luar biasa.
Dengan senjata seperti ini, cara bertarungnya bisa berubah total. Pael berkata dengan ini, persiapan selesai, dan saatnya menyerbu dungeon. Mereka berjalan ke lantai pertama, dan Ash menjelaskan bahwa dungeon memiliki beberapa lantai. Jenis monster yang berkeliaran berbeda-beda tergantung kemana kau pergi. Dan semakin dalam lantainya, jumlah monster berbahaya meningkat. Pael berkata mereka memasang barikade di depan tangga di lantai 3, dan mereka berniat mencegatnya di sana. Ketika mereka sampai di lantai 3, Ash terkejut, bertanya apakah ini bukan bangunan buatan. Langit-langitnya tinggi, dan jarak yang mereka turuni di tangga tidak cocok sama sekali. Pael berkata dungeon penuh misteri, tapi mereka harus menunda eksplorasi untuk lain waktu. Pael berkata sekarang ini tentang menaklukkan monster, dan tangga menuju lantai 4 telah disegel untuk memblokir mereka. Mereka akan mengatur pasukan di sini dan bersiap untuk bertahan. Tapi tepat pada waktunya, itu mulai hancur, dan dia terkejut mereka sudah di sini. Salah satu pria berkata bahwa gerbangnya akan hancur kalau begini terus saat Pael menyuruh Ash untuk bersiap-siap. Gerbang itu hancur total saat kera biru berkerumun keluar darinya. Pael memberitahunya bahwa titik lemah monster-monster ini adalah kepala. Salah satunya langsung melompat ke arah Ash, dan dia berkata mereka tidak secepat itu saat dia memotongnya menjadi beberapa bagian. Para pria yang meragukannya tadi sekarang terkejut. Tapi Ash lebih terkejut dengan pedangnya, mengatakan rasanya seperti memotong mentega dengan pisau. Pael bertanya apakah dia sangat menyukai pedang itu, dan Ash berkata dengan ini dia tidak perlu memenggal kepala mereka untuk membunuhnya. Saat dia membelah mereka menjadi beberapa bagian, mereka jatuh ke lantai, tapi yang terbelah dua ini tetap merangkak ke arahnya. Dia memenggal kepalanya setelah itu, mengatakan bahwa dia mengerti sekarang. Pael berkata bahwa dia akan memberitahunya, tapi dia sudah tahu sendiri dan bahwa mereka sangat gigih. Ash berkata itu membuat mereka merepotkan dan menjadi pemburu tidak semudah yang dia kira. Satu melompat ke arahnya dari belakang, dan dia berkata sekarang dia memiliki rasa hormat baru untuk semua pemburu. Pael memberitahunya bahwa bulu mereka juga dijual dengan harga sangat tinggi. Sebagai bahan untuk pakaian musim dingin yang dikenakan oleh bangsawan, bulu itu sebenarnya sangat populer. Kedua pria yang ikut serta hanya bisa tercengang. Mereka bilang tidak ada ruang bagi mereka untuk maju. Meskipun kera biru bukan monster yang lemah, mereka berdua luar biasa. Mereka tahu Pael memiliki tingkat keahlian ini, tapi mereka bertanya-tanya siapa pembantunya. Seseorang kemudian maju, mengatakan itu adalah Ash si penjagal. Ksatria yang menghentikan luapan yang terjadi di kekaisaran sebelumnya. Jumlah monster yang dia kalahkan adalah 200. Mereka berdua terkejut, mengatakan itu setidaknya kelas pahlawan, dan jika dia setara dengan Pael, itu berarti keahliannya setingkat dengan 10 pedang kerajaan. Orang-orang itu mengatakan itu adalah gelar tertinggi bagi anggota Ordo Ksatria, bertanya apakah dia serius tentang itu. Dia melepas helmnya, mengatakan bahwa dia serius, dan itu adalah aspirasi setiap ksatria. Ash memberitahu Pael bahwa keahliannya telah meningkat, dan Pael mengatakan hal yang sama untuknya. Saat mereka berdua terus maju, diam-diam mengubah ini menjadi sebuah kompetisi. Ash bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia juga menjadi lebih kuat, dan Pael berkata ya, dan itu membuatnya semakin ingin melihatnya sebagai seorang pemburu. Akhirnya, suasana menjadi sunyi, dan mereka bertanya-tanya apakah sudah berakhir. Ternyata mereka baru saja mengalahkan 300 kera biru hanya dengan mereka berdua, dan orang-orang itu duduk di sana mengatakan bahwa mereka hanya numpang menang. Mereka tidak perlu mengangkat satu jari pun. Mereka kembali ke asosiasi pemburu, dan kita melihat Mai meletakkan banyak uang di atas meja, dan Ash bertanya apakah ini benar jumlahnya. Dia bilang tidak ada kesalahan. Pael menyuruhnya untuk memberitahunya bahwa ini adalah jumlah yang didapat oleh pemburu peringkat tinggi hampir setiap saat. Dia bilang itu benar. Pael berkata dia akan bertanya sekali lagi apakah dia ingin menjadi pemburu di sini, di Rosable. Mai juga mendesaknya untuk melakukannya, dan Ash berkata dia toh tidak punya pekerjaan lain, jadi dia akan menjadi pemburu. Semua orang menjadi bersemangat, dan Pael berkata mereka akan merayakan awal barunya, dan mengadakan pesta penyambutan. Beberapa hari kemudian, di markas perbatasan Ksatria Kekaisaran, seorang wanita masuk memberitahu Ulka bahwa sebuah kartu pos telah tiba untuknya. Dia berterima kasih atas kerja kerasnya, dan ketika dia melihat itu dari Ash, dia mulai tertawa, mengatakan bahwa dia akan datang menemuinya sekarang. Dia tidak sabar untuk reuni mereka, tapi kemudian dia menyadari bahwa tertulis itu dari kota dungeon kedua kerajaan Rosable. Lalu ada ketukan di pintu, saat Nieri dan Will masuk, mengatakan dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bertanya apakah mereka sudah selesai dengan latihan mereka, dan mereka bilang sudah. Nieri berkata suasananya tidak sama tanpa Ash di sini. Ulka berkata bahwa dia dengar Ash menjadi pemburu di kerajaan Rosable. Nieri bertanya, bagaimana mungkin dia bisa tahu itu? Dia berkata bahwa sebuah surat tiba di rumahnya,
dan dia mencari nafkah dengan berburu monster sihir. Dia bertanya-tanya apakah menjadi pemburu dibayar dengan baik. Ulka berkata bahwa melihat surat itu, dia sepertinya tidak kesulitan secara finansial, meskipun dia baru dibayar untuk luapan monster sejauh ini. Will berkata sepertinya itu lebih mudah daripada bekerja sambil diomeli oleh orang-orang yang jelas-jelas berprasangka buruk terhadap mereka. Mereka diejek hanya karena berada di unit ke-13. Mayeri berkata menjadi pemburu lebih cocok untuk Ash. Ulka kemudian memberitahu mereka semua bahwa dia akan berhenti dari ksatria. Mereka bertanya apakah dia benar-benar mengejar Ash, dan dia bilang ya. Will berkata dia juga berpikir untuk berhenti, mempertimbangkan untuk mengambil alih bisnis dagang keluarganya. Mereka bertanya apakah dia serius. Mayeri berkata ini akan menjadi sangat membosankan. Itu berarti dia akan menjadi pemburu juga, karena bekerja dengan Ash lagi terdengar menyenangkan. Ulka mulai merajuk, dan Mayeri bertanya di mana Ash berada di Rosabelle, dan Ulka menjawab kota dungeon pertama. Mayeri berkata kalau begitu, mereka bisa pergi bersama, tapi Ulka berkata tidak. Dia akan menuju ke sana, setelah dia berbicara dengan keluarganya. Mayeri berkata dia mengerti, dan setelah hari ini, unit ke-13 akan dibubarkan. Tidak percaya dia berbohong padanya seperti itu. Di asosiasi pemburu, Ash berjalan ke Mai, dan dia bertanya apakah dia di sini untuk prosedur pendaftaran. Dia bilang ya, berterima kasih padanya. Dia bilang sama-sama. Penampilannya tempo hari sangat luar biasa. Dia tidak percaya seseorang yang begitu kuat dan tampan bergabung. Dia mulai mengabaikannya saat dia terus berbicara. Dia memperkenalkan dirinya, dan mereka berdua mengatakan senang bertemu. Dia memberinya sebuah dokumen, menyuruhnya untuk mengisinya, dan dia melakukannya. Dia berkata bahwa dia hanya perlu menunggu sementara dia pergi mendaftarkannya, dan dia mengedipkan mata padanya. Dia duduk di sana, menatap kosong. Beberapa menit kemudian, dia keluar, memberinya lisensinya. Memberitahunya bahwa saat masuk atau keluar dungeon, dia harus menunjukkannya kepada staf di pintu masuk. Dia bertanya apakah begitu cara mereka melacak siapa yang masuk, dan dia bilang ya. Jika seseorang tidak kembali, mereka akan mengirim tim pencari. Dia berkata itu cukup terorganisir, dan dia bisa menjelajah tanpa perlu khawatir. Dia memberitahunya bahwa selanjutnya, semua material yang ditemukan selama penaklukan harus diserahkan ke asosiasi, dan dia bertanya apakah maksudnya seperti cakar dan taring. Dia bilang tepat sekali, dan dia tidak bisa mengambil bulu sendiri hanya karena ingin membuat mantel musim dingin. Dia berkata itu cukup ketat, dan dia juga memberitahunya bahwa pemburu tidak diizinkan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka. Ini untuk mencegah informasi internal dungeon bocor ke negara lain. Dia bertanya tentang bepergian, dan dia bilang lebih aman untuk menghindarinya. Itulah akhir dari penjelasan. Menyambutnya di asosiasi. Dia berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Dia menuju ke pintu masuk dungeon kedua sekali lagi, dan di luar, dia berjalan ke sebuah meja, dan mereka bertanya apakah dia ingin masuk. Dia bilang ya. Pria itu meminta untuk melihat lisensinya. Dia mengonfirmasinya, menyuruhnya untuk masuk, dan saat dia berjalan maju, seseorang menabraknya, dan dia menjatuhkan kartunya ke lantai. Pria itu mengambilnya dan mengembalikannya, mengatakan bahwa dia bisa tahu dia baru karena ada tanda pemula di lisensinya. Dan jika dia tidak ingin mati, dia sebaiknya diam-diam di luar sini, atau tetap di sarang yang lebih rendah. Ash bertanya-tanya apa masalah orang ini, tapi bagaimanapun, ini waktunya untuk aktivitas berburunya, dan dia bisa menjelajahi dungeon sendirian untuk pertama kalinya. Saat dia masuk, dia berkata akan melakukannya dengan santai. Dia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mereka mengalahkan monster, dan kita melihat para remaja mengatakan mereka mendapatkan batu sihir. Dia berkata mereka sangat muda, bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Mereka bilang mereka sedang memancing slime. Ash bertanya apa itu, dan anak-anak itu menjelaskan bahwa jika kau melempar sayuran ke kolam, slime akan mendekat untuk memakannya, lalu kau memancingnya keluar dari kolam dan menusuk intinya dengan pedang. Kau bisa mendapatkan batu sihir kecil dengan cukup mudah. Ash berkata itu benar-benar seperti memancing. Anak itu berkata bahwa slime itu jinak, jadi sempurna untuk uang saku. Dia berkata anak-anak itu benar-benar banyak akal, dan monster di sekitar sini sepertinya tidak terlalu berbahaya. Mereka memberitahunya bahwa monster hanya menjadi kuat setelah kau masuk lebih dalam, dan nilai materialnya naik sebagai kompensasi. Tapi jika dia percaya diri dengan keahliannya, dia harus mencoba pergi ke lantai 10. Dia bilang akan melakukannya. Kemudian anak itu mengulurkan tangannya. Ash bingung, dan anak itu berkata untuk berhenti berpura-pura bodoh, meminta biaya informasi. Ash benar-benar bingung, tapi menurutinya, dan anak itu berterima kasih atas bisnisnya. Dia berkata ternyata dia juga dipancing, dan dia sebaiknya pergi ke lantai berikutnya, dan dia tidak sabar melihat monster apa yang menunggu. Sedikit lebih dalam di dungeon, kita melihat pria brengsek di depan tadi. Panik.
bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi lebih lagi apa makhluk ini saat mereka dikelilingi olehnya. Kembali ke Ash, dia sampai di lantai 4, mengatakan gila untuk berpikir bahwa ini adalah bagian dalam dungeon. Tapi dia ingat Bile memberitahunya bahwa pemandangan berubah drastis dari lantai ke lantai. Dia berkata meskipun ini lantai 4, masih ada langit di atasnya dan rumput. Dia melihat seekor kelinci bertanduk, dan berkata itu cukup lucu. Kelinci itu mulai mendekatinya sebelum melompat dengan kecepatan kilat. Dia menghindar dan memenggal kepalanya, mengatakan bahwa meskipun lucu, itu tetaplah monster. Tapi sekarang itu adalah monster pertama yang dia bunuh di dungeon. Dia membaca buku, mengatakan bahwa monster ini bernama kelinci bertanduk dan persis seperti penampilannya. Dia berkata material yang harus diserahkan adalah tanduk dan batunya saat dia mengumpulkannya ke dalam kantongnya. Dia berkata ini benar-benar tas yang misterius. Tapi harga beli material untuk monster ini murah dan bertarung tidak sepadan. Jadi sebaiknya kita bergegas ke lantai yang lebih rendah. Tapi saat dia berbalik, dia melihat sekawanan besar dari mereka seolah-olah akan mengeroyoknya karena menyerang teman mereka. Dan dia lari, mengatakan bahwa dia tidak mau cari masalah. Setelah itu, meskipun ada beberapa insiden kecil, eksplorasinya berjalan sangat lancar hingga dia berhasil mencapai lantai 13, dan dia berkata bahwa dia sudah masuk cukup dalam. Dia melewati hutan, dataran, dan banyak hal lainnya, dan sekarang dia berada di sistem gua. Dia mendengar teriakan dan dengan cepat berlari. Mengatakan itu datang dari lebih dalam, dan dia melihat si brengsek dan timnya. Dia berkata bahwa ini adalah orang-orang yang dia temui di pintu masuk dungeon saat seekor kerangka melompat ke arah pria di depan. Ash menyerbu maju, menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia menahan serangan itu, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia berkata bahwa musuhnya adalah prajurit kerangka, sesuatu yang baru pertama kali dia lihat. Dia menendangnya di dada, menyebabkan tulang punggungnya patah dan itu terbang ke dinding, tapi masih merangkak ke arahnya. Dia berkata itu pasti berarti kepala adalah titik lemah, sama seperti kera biru. Saat dia menebas dan menghancurkannya, dia menghela napas lega, tapi aura ungu mulai menyelimutinya, menyebabkannya bangkit sekali lagi. Dia terkejut karena itu memperbaiki dirinya sendiri, bertanya apakah itu abadi. Seorang wanita dari parti si brengsek berkata itu karena batu sihir, dan dia perlu mengeluarkannya dari dadanya. Dia berkata dia melihatnya. Saat itu melompat ke arahnya, dia menebas bilahnya, menghancurkannya. Dia menyiapkan tangannya, mempersempit jarak, dan meraih lurus ke dadanya, dan menarik keluar intinya, lalu menghancurkannya, bertanya apakah ini yang dia bicarakan. Itu jatuh ke lantai dan mulai hancur berkeping-keping. Dia berkata dia mengerti sekarang, dan begitu kau tahu cara mengalahkan mereka, ini pekerjaan yang ringan. Saat dia mulai melakukan hal itu, satu demi satu, mengalahkan mereka bahkan sebelum mereka punya kesempatan untuk menyerang balik. Setelah semuanya dikalahkan, mereka mulai berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia menyelamatkan mereka. Kemudian si brengsek menyadari bahwa itu adalah pria yang dia temui di pintu masuk dan dia berkata bahwa dia tidak tahu dia begitu kuat dan juga dia bertindak sangat tidak dewasa waktu itu. Ash berkata itu tidak masalah, bertanya apa yang terjadi. Dia berkata karena dungeon sepi setelah luapan monster, mereka masuk lebih dalam dari biasanya. Para prajurit kerangka menyerang mereka dari bayang-bayang. Dan temannya Semi melindunginya tapi terluka parah. Mereka melawan balik tapi terkepung. Wanita itu berkata bahwa mereka bukan tandingan para kerangka itu. Semi mulai mengerang kesakitan, dan mereka bertanya apakah dia baik-baik saja. Ash berkata lukanya telah mencapai sarafnya dan pendarahannya parah. Kalau begini terus ini akan mengancam nyawa. Mereka kemudian mendengar suara lebih banyak tulang berderak dan ketika mereka berbalik, ada gerombolan lain dari mereka. Ash terkejut, melihat ada cukup banyak dan situasinya buruk. Wanita itu berteriak, menyuruhnya untuk berhati-hati saat dia berbalik, melihat seluruh kelompok melompat ke arahnya. Ash menebas kerangka itu, tapi, tentu saja, itu langsung mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berkata dia tidak percaya dia lupa padahal baru saja mempelajarinya. Dia kemudian menyuruh mereka berdua untuk membawa Semi keluar dari sini saat mereka mulai melakukannya. Dia menebas kerangka itu sekali lagi dan kemudian menendangnya. Tapi dengan cepat, mereka mulai mengepungnya, dan dia menyadari ada terlalu banyak dan dia tidak punya waktu untuk mengincar inti sihir. Dia menyadari ini tidak baik, karena mereka semua benar-benar terkepung, dan Semi serta yang lainnya masih di sini. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, dan kemudian menyadari sesuatu. Di Pandai Besi, dia membeli pedang panjang dan pelindung dada, dan berkata ini adalah peralatan yang sempurna. Tapi pria itu berkata bahwa dia ingin memberinya ini juga. Ini bom asap. Asapnya dicampur dengan bahan dari monster ganas dan mengusir apapun yang ada di dekatnya. Ini akan berguna saat dia dalam kesulitan. Tapi Ash bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan berhasil. Dia mulai menelusuri barang-barangnya, mencari bom asap, dan kemudian mengeluarkannya.
Dia menyiapkannya dan melemparkannya lurus ke arah kelompok itu, mengenai wajah salah satunya, dan, tentu saja, asap mulai menyembur kemana-mana. Wanita itu bertanya apakah ini akan berhasil melawan kerangka, dan dia berkata jika tidak, mereka tamat. Jadi dia berharap itu berhasil. Para kerangka itu membeku, dan mereka mulai bersemangat, menyadari bahwa mereka punya kesempatan. Dia berkata sekarang adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki, jadi mereka harus keluar dari sini. Dia mengangkat Semi dan mulai membawanya keluar. Mereka berhasil menaiki tangga ke tempat yang lebih aman. Ash berkata bahwa lengan kanan Semi mungkin tidak berguna sekarang, tapi dia masih perlu memberikan pertolongan pertama, karena dia akan kehabisan darah kalau begini terus. Dia lalu menyuruh mereka membuka mulutnya, karena dia akan menuangkan ramuan. Si brengsek itu berkata pendarahannya sudah melambat, dan Ash berkata mereka harus segera kembali ke permukaan. Mereka langsung menuju ke asosiasi. Ash membuka pintu, mengatakan bahwa ada orang yang terluka parah, dan mereka butuh dokter. Dia kemudian duduk di sofa setelah mereka membawanya pergi, mengatakan bahwa sisanya terserah padanya. Mereka berdua mulai meminta maaf padanya, dan dia berkata untuk tidak mengkhawatirkannya. Sudah sewajarnya para petualang saling membantu dan jangan memikirkannya lebih dari yang seharusnya. 1 jam kemudian, dokter menutup pintu, dan mereka bertanya bagaimana keadaan Sam. Dia bilang Sam akan mati tanpa ramuan itu, dan mereka berdua berkata itu melegakan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang lengannya karena sudah terlambat. Mereka berdua setuju bahwa bisa bertahan hidup sudah cukup, dan bahkan jika dia tidak bisa bertarung, dia akan tetap bekerja sebagai kuli angkut. Wanita itu berkata bahkan jika dia berhenti menjadi hunter, dia akan baik-baik saja karena dia bukan orang yang mudah menyerah. Ash berkata bahwa dia iri karena mereka memiliki satu sama lain untuk diandalkan, dan dia bertanya-tanya bagaimana kabar unitnya. Cerita melompat 1 bulan penuh, dan orang-orang dari eksplorasi pertamanya bersama Bail bertanya apakah dia benar-benar tidak akan bergabung dengan parti manapun. Dia bilang dia tidak berencana, dan mereka bilang dia harus bergabung dengan perkumpulan otot mereka. Dia menertawakan mereka sambil merokok, mengatakan bahwa dia lebih baik tidak. Saitama berkata bahwa dia dengar Ksatria Emas juga mengundangnya. Ash berkata bahwa pemimpinnya, Kyle, memang mengundangnya, dan pria satunya berkata parti mereka sama seperti parti mereka. Ash berkata bahwa Kyle mengatakannya dengan nada sombong, dan Saitama berkata pria itu punya skill, tapi tingkah lakunya menyebalkan. Tapi tampaknya juga ada monster bernama yang berkeliaran di lantai 14. Ash bertanya apa artinya itu, dan pria satunya memberitahunya bahwa itu adalah monster langka yang sesekali muncul di dungeon. Monster itu memakai baju zirah hitam di sekujur tubuhnya, dan tampaknya tidak punya kepala. Terjadi kehebohan besar tentang fakta bahwa Dullahan terlihat. Saitama memberitahunya bahwa monster bernama sangat kuat, jadi dia harus berhati-hati. Ash berkata bahwa dia penasaran apakah itu sesuatu yang bisa dia tangani sendiri atau tidak. Seseorang kemudian masuk dan semua orang mulai menatapnya, mengatakan betapa cantiknya dia. Saat wanita itu berjalan ke arah Ash, Saitama berkata itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk bergabung dengan parti mereka. Ash tertawa dan meminta maaf sampai Olka berjalan dari belakang, meletakkan dadanya di kepalanya dan menutupi matanya, menyuruhnya menebak siapa. Dia berbalik terkejut, bertanya apa yang dia lakukan di sini, dan dia bilang dia datang untuk menemuinya. Kemudian, mereka pergi makan malam, dan dia bertanya apa yang Ulka lakukan di sini. Dia bilang itu sudah jelas. Dia datang ke sini untuk mengikutimu. Dia bingung, bertanya bagaimana dengan para ksatria. Dia bilang dia sudah keluar, karena pasukan ksatria tanpamu tidak ada artinya. Dia mengingatkannya bahwa dia berasal dari keluarga Baron, menanyakan bagaimana dia bisa diizinkan pergi. Dia bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Dia memintanya untuk mengatakannya lagi. Dia berkata bahwa dia memberitahu mereka akan pergi ke Rosebel, dan ayahnya berkata dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Dia bertanya apakah dia benar-benar melawan ayahnya, dan dia bilang dia menghajarnya habis-habisan. Jadi dia tidak akan bisa mengeluh lagi. Tapi dia juga memutuskan untuk menjadi hunter dan tinggal di sisimu selamanya. Dia bilang kau bisa memiliki seorang hunter sekaligus seorang istri. Dia kemudian menjadi gugup dan hendak mengajukan pertanyaan, tapi Ulka menyuruhnya untuk mengatakannya saja. Dia hanya ingin tahu apakah dia benar-benar menyukainya, dan dia berkata dia yakin dia juga menyukainya, tapi dia takut dikhianati lagi, seperti dengan Rafia, jadi dia mengatakan itu bukan apa-apa. Menyadari bahwa dia takut, Ulka meraih tangannya. Mengatakan wanita itu pasti telah melukai hatimu, tapi jangan khawatir, dia tidak berencana melakukan itu padamu, dan dia berjanji tidak akan pernah melakukannya, karena itu adalah sesuatu yang dipertaruhkan dengan nyawanya. Dia kemudian duduk tepat di pangkuannya, mengatakan bahwa dia senang kau tidak dimiliki oleh wanita itu, dan dia akan menunggumu sampai kau menata perasaanmu.
Dia mulai panik, bertanya apakah dia memang selalu orang yang seperti ini. Dia kemudian berkata mereka harus kembali ke penginapan, dan dia setuju. Dia lalu bertanya apakah dia sudah memesan kamar. Dia bilang sudah. Dia memberitahunya bahwa dia akan menuju ke arah ini, dan dia mengikutinya dari belakang. Saat dia menaiki tangga, dia ada tepat di belakangnya, dan ketika dia sampai di kamarnya, dia juga ada di sana, sampai dia menutup pintu dan menyadari bahwa yang dia maksud adalah kamarnya. Dia mulai tersipu, sementara Ash panik. Dia bertanya mengapa barang-barangnya ada di kamar yang sama. Dan dia bilang dia bertanya pada guild di mana Ash tinggal dan sampai di sini lebih dulu. Dan dia pikir ini akan menunjukkan betapa seriusnya dia. Dan mulai sekarang, mereka akan bersama selamanya. Saat dia mulai berbisik di telinganya, dia mulai tersipu hanya karena merasakan napasnya. Keesokan paginya, dia bangun. Saat kita melihatnya berbaring di tempat tidur di sampingnya, matanya berkantong. Dia bilang dia berhasil menahannya, dan dia tidak menyangka akan berhasil, tapi dia bisa melakukannya. Dia tertawa, mengucapkan selamat pagi, dan mengatakan bahwa Ash menahan diri dengan cukup baik, tapi dia tidak berencana untuk terburu-buru, dan pada akhirnya dia akan membuat Ash menyentuhnya. Dia lalu menyuruhnya untuk bergegas, karena mereka harus pergi makan, bersiap-siap, dan menuju ke Guild Hunter agar dia bisa mendapatkan lisensinya. Dia bilang kalau begini terus, dia tidak akan bisa tidur sama sekali. Mereka pergi ke asosiasi Hunter, dan Ulka bergelayut di lengannya, dan dia bilang sudah waktunya untuk mendapatkan lisensi untuknya. Dia mengucapkan selamat pagi pada Mei, dan Mei membalasnya sebelum melihat Ulka di sampingnya, dan dia mulai sedikit cemburu, saat Ulka mengatakan dia di sini untuk lisensinya. Mei pergi dengan kesal, menyuruhnya menunggu, dan Ash bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Dia berkata bahwa dia merasa Mei tertarik padamu, jadi dia memberinya sedikit peringatan bahwa kau adalah miliknya. Mei membanting lisensinya ke atas meja, saat Olka berterima kasih padanya. Dia bilang dia tidak akan kalah, tapi Olka bilang bahwa sejak awal dia bahkan tidak punya kesempatan. Dia mulai menertawakannya. Ash menyadari apa yang terjadi dan berkata bahwa mereka sudah mendapatkan lisensi, jadi mereka harus masuk ke dungeon agar dia bisa memeriksa keahliannya. Dia menunjukkan padanya di mana pintu masuknya, mengatakan bahwa dengan keahliannya, masuk lebih dalam seharusnya tidak masalah. Mereka sampai di lantai 10, dan dia menunjukkan kera biru padanya, menyuruhnya untuk mencoba mengalahkan satu sendirian. Dia bilang mengerti. Saat mereka mulai menggeram, mereka langsung menyerangnya. Dia mengeluarkan busurnya, menyiapkan anak panah, dan menembakkannya ke depan, meledakkan kepalanya hingga hancur. Dia terkesan, tapi dia tidak berhenti di situ, karena dia mengambil 3 anak panah sekaligus dan menembakkannya dengan cepat, bahkan mengenai target lain. Dia bilang ini sangat bagus. Tidak hanya keahliannya tidak menurun, tapi juga meningkat cukup banyak. 2 dari mereka melompat ke arahnya, dan dia menyuruhnya untuk beralih ke pertarungan jarak dekat. Dia melempar busurnya ke samping, mengeluarkan belati sebelum memenggal kepala salah satu kera, sementara yang lain masih dalam gerakan menyerang. Dia melompati yang satunya sebelum membantingnya langsung ke lantai. Dia berkata bahwa pertarungan jarak dekatnya juga luar biasa, dan sepertinya dia berlatih dengan benar bahkan tanpanya, dan bahwa dia benar-benar seorang junior yang bisa dia banggakan. Mereka keluar dari dungeon, dan dia bilang bahwa Ulka benar-benar meningkat. Dia meminta lebih banyak pujian, dan dia bilang besok mereka akan turun ke lantai 13. Dia bilang dia mengerti, dan kemudian seseorang berlari, memanggilnya dengan panik. Ash bertanya ada apa, dan pria itu memberitahunya bahwa Dullahan telah muncul. Di asosiasi, seorang wanita ketakutan, Mai menjelaskan bahwa saat menjelajahi lantai 14, mereka bertemu dengan Dullahan. Ash bertanya di mana anggota lainnya, dan Mai mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat. Pria satunya berkata bahwa lebih dari 10 dari mereka tewas dari yang dia dengar. Ash kemudian bertanya pada wanita itu apakah dia bisa menceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa itu pedang, tapi tidak menyelesaikan kalimatnya, malah mengatakan semua orang mati dalam sekejap. Dia bertanya apa yang dia bicarakan, dan dia mulai berteriak. Dia menyadari wanita itu tidak dalam kondisi untuk berbicara, dan Olga bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Mei mengatakan bahwa mereka perlu mengambil mayat-mayat itu. Olga bertanya apakah itu untuk penguburan, tapi Mei bilang tidak, itu untuk mengumpulkan info tentang Dullahan dari luka-luka mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa mendengar darinya bagaimana cara bertarungnya, tapi melihat bagaimana dia benar-benar hancur secara mental, sepertinya tidak mungkin. Mei mengatakan bahwa tanpa mengetahui gaya bertarungnya, mereka tidak bisa membentuk tim. Ash bertanya apakah monster bernama benar-benar sekuat itu. Dia mengatakan bahwa yang muncul 3 tahun lalu, kera merah, membutuhkan semua hunter papan atas yang mereka miliki.
Dia mengatakan bahwa mereka akan memanggil tim pengambilan mayat dari guild, tapi mereka akan membutuhkan hunter pengawal. Ash berkata itu berarti seseorang harus turun ke lantai 14, dan pria itu berkata bahwa bertemu dengan Dullahan akan menjadi keputusan yang buruk. Mai setuju, mengatakan bahwa itu akan membutuhkan hunter dengan keahlian yang serius. Dia teringat Sami, dan memberitahu Mai bahwa dia akan mengawal tim pengambilan mayat sendirian. Keesokan harinya, mereka semua bertemu untuk ekspedisi, dan dia memberitahu mereka bahwa tujuan mereka kali ini adalah tempat di lantai 14 di mana party itu dimusnahkan. Sebuah kelompok mengatakan bahwa mereka akan menangani pengambilan itu sendiri, dan salah satu pria bertanya pada Ash apa yang akan mereka lakukan jika bertemu dengan Dullahan. Dia bilang mereka lari. Ini bukan tim penaklukan, karena misi adalah yang utama. Dua pria mengatakan bahwa mereka bisa dengan mudah menghancurkannya, dan Ash hanya terlihat sedikit kesal. Dia mengatakan bahwa ini adalah misi berbahaya, memberitahu Olka bahwa dia bisa menunggu di penginapan jika dia mau, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga bisa bertarung. Dia tidak akan menjadi beban baginya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti dan memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk pergi. Saat dia langsung masuk ke dungeon, mereka berjalan menuju lantai 13. Dia melihat para prajurit tengkorak memberitahu Olga bahwa mereka harus menghancurkan batu sihir dan menerobos mereka. Dia menyuruhnya untuk menembak batu sihir dimanapun dia bisa, dan dia bilang dia akan mencobanya. Dia mengeluarkan busurnya, menembakkan panah dengan cepat, mengalahkan beberapa dari mereka dalam sekejap. Salah satu hunter lain mengatakan bahwa itu adalah keahlian menembak yang sesungguhnya. Dan selama itu adalah prajurit tengkorak, mereka bisa menyerahkannya padanya, dan itu akan baik-baik saja. Mereka kemudian mendengar teriakan. Dan saat mereka berlari ke arahnya, mereka mendengar suara pedang beradu. Yang mereka lihat di depan mereka adalah Dullahan yang sedang melawan dua petualang, pedangnya dilapisi api, dan kepalanya juga hanyalah api. Ia mengangkat pedangnya ke udara dan menebaskannya ke petualang itu, dan dia menangkisnya. Tapi panasnya mulai melelehkan pedangnya, dan Dullahan itu membelahnya tepat di tengah. Prajurit tengkorak muncul di belakang untuk memberikan dukungan, dan mereka mengatakan bahwa seharusnya itu ada di lantai 14. Ash memberitahu mereka bahwa ini tidak terduga, tapi bertanya-tanya ada apa dengan senjatanya karena pedangnya sendiri terbungkus api. Baik pedang maupun zirah yang dikenakan pria itu meleleh begitu saja. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melawannya. Dullahan berbalik melihat mereka. Entah bagaimana caranya, tapi Ash mengatakan itu berita buruk dan mereka harus mundur. Saat mereka mulai berlari, dia kemudian menyadari sesuatu karena Dullahan itu bahkan tidak mengejar mereka. Ia menodongkan pedang ke arah mereka, dan dia bertanya-tanya apa yang dilakukannya. Dan dia bilang itu hampir seperti formalitas duel ksatria. Dia menunggunya untuk menarik pedangnya, dan mereka pasti mencari pertempuran yang membanggakan melawan musuh yang perkasa. Itu adalah sensasi di mana satu pukulan bisa mengakhiri segalanya. Dan itu adalah sesuatu yang dia tahu betul. Dia sudah lama melupakan perasaan yang dialaminya karena sudah cukup lama bekerja sebagai hunter. Olga berteriak, membuatnya sadar, memberitahunya bahwa keselamatannya adalah yang utama. Dia mengatakan bahwa dia setuju. Dan saat mereka lari, Dullahan duduk di sana, menunggu dengan sabar. Salah satu pria mengatakan bahwa itu monster gila, dan pria satunya setuju, mengatakan bahwa hanya para ksatria yang bisa mengalahkannya. Alka kemudian bertanya ada apa dengan wajahnya, dan dia bertanya apa yang dia bicarakan. Dia bilang kau tersenyum. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar tersenyum pada kenyataan bahwa satu langkah salah dan dia akan mati. Tapi entah kenapa, dia benar-benar ingin melawannya. Malam itu, kembali ke penginapan, Olka sedang mandi, fan service, sementara Ash duduk di luar, merenungkan apa yang terjadi. Ketika mereka kembali ke asosiasi, mereka memberitahu tentang pedang berapi, dan mereka mengatakan bahwa pedang itu merobek zirah dan pedang, dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Mei mengatakan bahwa mereka harus menyerah untuk mengambil mayat-mayat itu, dan pria tadi mengatakan bahwa mereka harus mengumpulkan pasukan ksatria dan mengalahkannya. Dia mengatakan bahwa itu ada di lantai 13, dan tidak ada korban sipil, jadi ini bukan situasi di mana mereka bisa memanggil pasukan ksatria. Ash bertanya apakah itu berarti mereka tidak punya pilihan selain menanganinya hanya dengan para hunter. Mai kemudian berkata bahwa dia minta maaf bertanya, tapi bertanya-tanya apakah dia bisa menangani penaklukannya. Saat Alka menarik lengannya, dia menggelengkan kepalanya. Dia bertanya apakah dia bisa memikirkannya sebentar, dan dia mengangguk berkata tentu saja. Alka kemudian keluar dari kamar mandi dan dia memanggilnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia bertanya apa itu, dan dia bilang dia ingin melawannya. Ini bukan misi atau kewajiban. Ini kehendaknya sendiri. Itulah mengapa kau harus, tapi dia memotongnya, menyuruhnya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bertanya apa yang dia lakukan,
Dan dia bilang itu dialognya, bertanya-tanya mengapa dia selalu seperti ini. Kau selalu berasumsi bahwa kau harus melakukan segalanya sendiri, dan itu membuatnya kesal. Bahkan ketika luapan monster terjadi di Kekaisaran, kau mengatakan hal serupa tentang bagaimana kami tidak harus ikut denganmu. Tapi aku sudah bilang padamu bahwa aku akan melakukannya. Dia mencoba menjelaskan bahwa kali ini berbeda, dan dia bilang kau tidak akan mati, dan kau tidak akan kalah dari Ksatria Wannabe. Aku sudah pernah bilang padamu bahwa aku tidak akan meninggalkan sisimu. Lebih penting lagi, aku ingin membahas apa yang terjadi setelah kita menang, karena itu jauh lebih menyenangkan. Dia bilang mereka bisa pergi ke restoran mewah dengan uang hadiahnya. Dan dia bilang makanan kedengarannya bagus, tapi setelah ini selesai, dia lebih suka hadiah. Dia bertanya apakah dia yakin, dan dia bilang, ya. Dia setuju, dan dia bilang dia akan menagih janjinya. Keesokan harinya di Pandai Besi, dia berkata bahwa untuk tindakan pencegahan pedang berapi, dia mungkin ingin membawa perisai untuk menangkisnya. Tapi As berkata itu akan terlalu lambat dan berat, dan satu-satunya pilihan mereka adalah membingungkannya dengan kecepatan dan menggunakan taktik tabrak lari, jadi dia ingin menghindari perisai berat. Alka kemudian berkata bahwa zirah dan pedang akan meleleh karena api, dan Pandai Besi berkata jika begitu, dia akan menganggapnya sebagai barang sekali pakai. Dia menyadari sesuatu, dan Ash mengatakan bahwa ini jelas salah satu cara untuk melakukannya. Mereka menuju ke lantai 13, dan dia melihat Dullahan menunggu di sana di tempat yang sama seperti kemarin, seolah-olah sedang menunggunya secara khusus. Tapi yang dia lihat adalah lebih banyak mayat di bawahnya, dan dia bilang dia tidak percaya ada orang yang cukup bodoh untuk melawannya. Dia meletakkan ranselnya, meraih ke dalamnya, hanya mengeluarkan kantongnya. Dia berkata dengan ini, saatnya bagi mereka untuk pergi. Ulka setuju saat dia menyerbu masuk. Dia menyiapkan busurnya dan melepaskan tembakan pertama. Dullahan menangkisnya saat panah itu melesat ke tanah. As melompat ke arahnya. Tapi Dullahan mulai mengayunkan pedangnya lurus ke arahnya. Pedang mereka beradu, dan Ash berkata bahwa Dullahan tidak mengaktifkan apinya, yang mengejutkan. Ia kemudian mengangkat pedangnya ke atas kepala dan menebas lurus ke arahnya. Dia menangkis serangan itu, tapi cukup berat sehingga mulai menimbulkan percikan api. Olga menembakkan panah untuk melindunginya, memungkinkannya menciptakan jarak. Setelah dia melakukannya, dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia bilang ya, tapi Dullahan masih belum menggunakan apinya, seolah-olah sedang menikmati duel itu. Dia merasa itu menarik. Sambil mengeluarkan pedang lain, dia berkata sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan. Dullahan memegang pedangnya, mengarahkannya padanya saat Ash melakukan hal yang sama. Jantungnya mulai berdetak semakin kencang. Dan dia menyerbu lurus ke arahnya saat keduanya mulai melepaskan aura mereka. Dia menusuk ke arah dadanya, tapi Dullahan dengan mudah menangkisnya. As berkata itu seperti yang dia pikirkan, dan sepertinya Dullahan tidak bisa menggunakan pedang api. Dia menjaga jarak darinya setelah itu saat Olga berkata dia akan melindunginya. Dia menyuruhnya menunggu. Gerakannya tidak seperti monster. Cara ia mengayunkan pedangnya, cara ia menangkis, semuanya menunjukkan padanya bahwa ini adalah gerakan seorang ksatria. Dia memutuskan untuk mengujinya. Dia menyarungkan pedangnya dan meletakkan tangannya di dadanya, memperkenalkan dirinya sebagai mantan ksatria kekaisaran. Dullahan itu mengangguk. Sebelum menyatukan kakinya, ia mengangkat pedangnya dan melakukan hormat ksatria kerajaan Rosebel. Dia bilang dia sudah tahu. Dullahan ini adalah seorang ksatria kerajaan, dan dia memberitahu Olka bahwa dia akan melawannya 1 lawan 1 dan memintanya untuk tidak ikut campur. Dan dia bilang sayang sekali dia tidak bisa menanyakan nama aslinya, tapi kekuatannya adalah sesuatu yang akan dia ceritakan dalam kisah-kisah. Dia menyerbu lurus ke arahnya dan menebas dadanya. Dia berhasil menggores zirahnya dan mengatakan bahwa itu keras. Dan dalam hal ini, dia harus terus menyerang sampai dia berhasil menerobos. Dia melanjutkan. Untuk beberapa alasan, Dullahan hanya membiarkannya menyerang sampai dia mengayun begitu keras hingga membuatnya terbang mundur. Dullahan berhasil menyeimbangkan diri, tapi armornya mulai retak. As berkata sepertinya monster itu tidak kebal. Saat Dullahan melihat retakan itu, ia menusukkan pedangnya ke tanah, lalu mulai mengobarkan api di belakangnya sambil mengangkat pedangnya ke udara. Itu terlihat sangat mirip dengan tarian api dari Demon Slayer. Ulka terkejut monster itu menggunakannya, dan As menyadari ini berarti pemanasan telah berakhir dan pertarungan akan dimulai secara sungguhan sekarang. Monster itu menyerang ke depan, menusuk ke arah kepalanya. Dia menghindar ke samping, tapi serangannya mengenai sepotong pelindung bahunya, dan itu mulai membakarnya. Dia melemparkannya ke lantai, mengatakan itu nyaris saja. Sekali lagi, api mulai berputar di sekelilingnya, dan ia mengayun lurus ke arahnya. As menangkisnya, tapi pedangnya terbelah, dan monster itu mengangkat pedangnya ke udara untuk serangan lanjutan lainnya. As melempar pedangnya ke lantai,
Saat Ulka meneriakinya, dia tersenyum, dan kami mendengar suara dia menangkisnya saat dia mengeluarkan pedang lain. Dullahan tampak sedikit terkejut. Ash berkata bahwa dia juga datang dengan persiapan. Ini adalah benda sihir yang disebut kantong penyimpanan. Dan meskipun kecil, benda ini bisa menampung banyak sekali barang. Sambil mulai melemparkan pedang ke kiri dan ke kanan, dia berkata dia ingin melihat mana yang lebih cepat. Pedang api yang membakar semua pedangnya atau dia yang menghancurkan batu sihirnya. Sambil mengambil pedang lain, dia mulai menggunakan dua pedang, mengatakan bahwa inilah saatnya duel resmi dimulai saat dia menyerang lurus ke arah monster itu. Dia menggunakan genggaman terbalik untuk menahan serangan itu. Tapi tentu saja, pedangnya meleleh. Dia sudah menduganya saat dia mengayun ke atas dengan tangannya yang lain, menjatuhkan pedang yang patah. Monster itu lalu mengayun ke arahnya, yang dia hindari dengan melompat mundur. Dullahan kemudian menyiapkan serangan lain, menusuk lurus ke arah dadanya. Dia menggunakan kedua tangan untuk mendorong pedang ke depan untuk menahannya. Tapi tentu saja pedangnya meleleh dan membuatnya terpental ke belakang, dan dia meraih ke belakang, melepaskan pedangnya, dan mengambil yang lain, mengatakan bahwa dia masih punya 4 pedang lagi. Dia melemparkan salah satunya, mengisinya dengan aura, dan Dullahan langsung membelahnya. Dia mengambil 2 pedang lagi, mengatakan bahwa tersisa 3. Dullahan mulai bersiap untuk ayunan yang lebih lebar, saat busur api raksasa mulai terbang ke arahnya. Ash tampak terkejut, karena monster itu menciptakan dinding api besar dalam sekejap. Ulka berteriak memanggilnya, bertanya apakah dia baik-baik saja saat kita melihat sosok bayangan di tengah api. Kedua pedangnya hancur, tapi dia berhasil menahan serangan itu. Dia berkata ini pedang terakhirnya saat dia berlari lurus ke arah monster itu. Dia mengambilnya dari tanah. Saat Dullahan mengambil langkah lebar ke depan, ia mengayun, menciptakan roda api raksasa lainnya. Dia melompati serangan itu, menyiapkan pedangnya, dan berkata inilah saatnya untuk menyelesaikannya saat dia menusuk lurus ke dada Dullahan, meretakkan batu sihirnya. Dia kemudian menjaga jarak dari Dullahan yang berjalan tertatih-tatih. Dia berkata dia tidak percaya bahwa dia tidak menghancurkan batunya. Dia hanya punya 1 pedang tersisa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, api di pedang Dullahan mulai menghilang. Ia mengangkat pedangnya dan menyerahkannya kepada Ash. Dia terkejut karena monster itu menyerahkannya padanya. Dan ketika dia memegang pedang itu, Dullahan membuka lengannya, menyambut kematian. Ash berkata bahwa ini mengejutkan, dan jika dia manusia, serangan itu pasti akan membunuhnya. Jadi ini pasti alasannya. Dia senang bahwa monster itu masih memiliki harga diri pada akhirnya, dan itu menyenangkan karena ini pertama kalinya setelah sekian lama darahnya mendidih seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal karena pada akhirnya, monster itu tidak diragukan lagi adalah seorang ksatria, dan dia menusuk lurus ke dadanya. Meskipun tidak memiliki wajah, kau bisa tahu bahwa ia tersenyum sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping di lantai. Ash terengah-engah berkata bahwa akhirnya selesai juga. Kembali di guild, semua orang terkejut bahwa dia benar-benar mengalahkannya, dan dia menunjukkan bukti, memegang lengannya dan pedangnya. Mereka takjub, tapi berkata itulah hebatnya Ash, dan dia bilang dia meletakkan potongan armor lainnya di kantong penyimpanan. Mai memberitahunya untuk tidak mengeluarkannya. Dia harus menyimpannya sampai pasukan ksatria tiba, dan dia tidak boleh kehilangan 1 potong pun. Dia berkata dia mengerti, saat Mai berkata mereka perlu menghubungi Bael dan menyiapkan ruangan terbesar. Ash berkata entah bagaimana, rasanya lebih sulit setelah mengalahkannya, dan Ulka setuju. Bael berkata bahwa dia tahu Ash bisa melakukannya. Ash sangat senang melihatnya, mengatakan bahwa dia tidak menyangka Bael akan datang sendiri untuk memverifikasi materialnya. Bael berkata material monster bernama adalah subjek penelitian yang berharga, dan untuk menyerahkannya membutuhkan kehadiran pasukan ksatria dan guild. Dia berkata itu masalah yang cukup besar. Dia bilang akan memeriksanya sekarang karena sudah disiapkan untuk dipajang. Pria itu mulai menilainya, mengatakan bahwa itu pasti armor yang dilaporkan sebagai milik Dullahan. Bael mengambil pedang itu, mengatakan bahwa pedang besar ini adalah barang yang sangat langka karena tidak lain adalah pedang sihir. Dia mulai melepaskan apinya, dan mereka hanya terkejut. Mai bertanya apakah dia serius, tapi Ash bertanya-tanya apa itu. Bael berkata, sederhananya, itu adalah senjata sihir yang tidak memerlukan batu sihir. Senjata itu bisa memanifestasikan efek sihir tanpa henti tanpa batu sihir. Ash berkata itu terdengar seperti sesuatu dari dongeng. Bael berkata ini adalah kelima kalinya pedang sihir ditemukan di dungeon dalam kerajaan. Mai berkata bahwa ini adalah penemuan bersejarah. Lalu Bael berkata dia mungkin akan menerima surat pujian dari negara, dan bisa mengharapkan hadiah yang bagus. Dia berkata dia mengerti. Lalu Bael berkata bahwa dia ingin mereka berdua menulis dan menyerahkan laporan tentang saat mereka melawannya. Dia bertanya mengapa. Bael berkata bahwa armor dan pedang, bersama dengan yang lainnya,
akan diserahkan ke lembaga penelitian dan menjadi bahan penelitian. Mereka berdua bingung, dan dia bertanya apa itu lembaga penelitian. Bile menjelaskan bahwa itu adalah organisasi kerajaan yang mencoba mengungkap misteri dungeon, monster, dan sihir. Mai berkata mereka juga membuat alat sihir dan senjata sihir. Dia kemudian memberitahu Ash bahwa dia ingin tahu seperti apa dulahan itu. Ash berkata tidak diragukan lagi. Dia adalah ksatria sejati. Bile berkata bahwa dia sudah menduganya. Armornya menyerupai perlengkapan ksatria kerajaan kuno, tapi bisakah manusia mati benar-benar menjadi monster? Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh lembaga penelitian. Ash berkata bahwa dia berharap bisa mengetahui namanya. Bile bertanya apakah dia kuat. Ash berkata bahwa dia kuat. Dia benar-benar ksatria yang hebat. Mai menjadi bersemangat, memberitahu mereka berdua bahwa mereka hebat. Mereka kemudian pergi keluar setelah itu, dan dia meregangkan tubuh, mengatakan bahwa itu jauh lebih memakan waktu daripada yang dia kira. Ulka berkata bahwa dia setuju. Hari sudah malam. Dia bilang dia lelah. Jadi mereka harus kembali dan bersantai, tapi semua orang menunggu mereka dengan antusias, mengatakan mereka harus merayakannya. Mereka saling memandang dengan canggung sebelum pergi ke penginapan bersama dua orang berotot itu. Mereka mulai minum-minum. Super Saiyan itu berkata bahwa mulai sekarang, kemanapun dia pergi, dia akan dipanggil Ash si pembantai Dulohan. Saitama berkata bahwa sekarang dia terkenal, dan Ash hanya tertawa, mengatakan itu lebih baik daripada julukannya sebagai pembantai. Saiyan itu bertanya apakah mereka berdua sudah membuat nama party. Dia memikirkannya dan tersenyum, mengatakan bahwa sebenarnya nama itu sudah dibuat sejak lama, bertanya pada Ulka apakah dia setuju. Dia bilang iya, dan mereka berdua bertanya-tanya apa namanya, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka adalah pasukan Janus. Di stasiun, Mayeri turun dari kereta, mengatakan bahwa dia akhirnya tiba, dan perjalanannya tidak terlalu buruk. Kota dungeon pertama benar-benar terlihat keren, dan dia berharap mereka menunggunya. Sambil berjalan-jalan, dia bersenandung, mengatakan bahwa dia akan menjadi hunter dan meraup keuntungan bersama mereka berdua. Dia akan bisa minum minuman keras terbaik dan menikmati judi juga, yang berarti itu akan menjadi yang terbaik. Dia memasuki asosiasi hunter, dan beberapa dari mereka mulai memperhatikannya, lalu mengatakan bahwa mungkin dia seorang hunter wannabe, tapi mereka ingin mengenalnya. Dia menghampiri resepsionis, bertanya apakah dia punya waktu sebentar, karena dia sedang mencari seseorang. Itu adalah seorang hunter bernama Ash dari Kekaisaran. Resepsionis itu bilang tidak ada orang dengan nama itu di sini. Dia bilang Ulka mengatakan disinilah mereka berada, lalu menyadari bahwa dia telah dibohongi, dan Ulka memberinya info palsu agar bisa berduaan dengan Ash. Dia bilang dia tidak akan membiarkan Ulka mengakhiri rencana miliunernya, bertanya di mana lagi ada asosiasi hunter. Resepsionis itu bilang ada satu di kota kedua di barat, dan kota ketiga di utara. Dia bertanya-tanya yang mana, mengatakan bahwa dia akan mulai dengan yang terdekat. Dia kemudian menyadarinya, bertanya apakah dia bisa pergi ke kota lain dengan uang yang dimilikinya. Resepsionis itu bilang uangnya tidak cukup. Mayeri menjadi depresi, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dan beberapa pria memanggilnya, mengatakan bahwa mereka akan membantunya pergi ke tujuannya, tetapi sebagai imbalannya, dia harus membiarkan mereka menggunakan tubuhnya. Dia menghela napas sebelum menampar pria itu, membuatnya terbang. Menyadari bahwa kedua orang bersamanya juga bajingan, dia menyerbu masuk, menghantam wajah seorang pria dengan lututnya. Ketika si gendut menyadari bahwa dia berikutnya, dia menghinanya, yang membuatnya berbalik, menendang dagunya, atau setidaknya salah satu dari 5 dagunya. Saat dia jatuh pingsan ke lantai, pria pertama bangkit kembali dan mencoba memukulnya. Dia menghindar di bawahnya sebelum benar-benar menendang kepalanya. Dia bilang dia sudah sangat marah, menyuruh mereka untuk enyah. Resepsionis itu berkata itu luar biasa. Jika dia butuh uang, dia harus menjadi hunter, karena dengan keahliannya mereka akan menyambutnya. Dia berkata, itu dia. Dia hanya perlu menjadi hunter dan mendapatkan uangnya. Dia akan mendapatkan banyak uang dan mengejar Ash dan Ulka. Sementara itu, 2 hari setelah penaklukan, kita melihat mereka berjalan di pusat kota, dan Bile memanggilnya. Ash bertanya apa yang dia lakukan di sini, dan dia bilang sedang mengawal armor dan pedang yang diangkut ke ibu kota. Dia kemudian menyuruhnya datang karena ada tulisan yang memudar di armor itu. Sepertinya itu milik seorang anggota ksatria kerajaan yang tidak kembali dari dungeon sejak lama. Ash bertanya apakah memang begitu, dan dia bertanya-tanya apakah dia akan berakhir seperti itu jika dia mati di dungeon juga. Bile berkata siapa yang tahu, alasan monster muncul belum terpecahkan, tapi lembaga penelitian akan menyelidikinya. Ash berkata itu berarti armor dan pedang akan berguna untuk penelitian. Bile berkata hadiah dari ibu kota ditentukan oleh evaluasi. Terlepas dari itu, seharusnya ada hadiah penaklukan dari asosiasi. Dia bilang akan menemuinya lagi nanti.
Ash berkata sudah waktunya pergi ke asosiasi. Ulka setuju. Ketika mereka sampai di sana, kami mendengar mereka berteriak, bertanya apakah dia benar-benar serius soal 5 juta ribu. Mai berkata ya, sambil menunjukkan uangnya, dan dia bilang jika mereka membaginya rata, itu lebih dari 2.500.000 untuk masing-masing. Ulka berkata sepotong roti hanya 100. Kenapa dia menghitungnya dengan roti? Mai berkata bahwa sebagai pengakuan atas pencapaian mereka, mereka telah ditunjuk sebagai hunter eksklusif untuk kota kedua. Dia bertanya apakah itu hal yang besar. Dia bilang iya. Dia akan mendapatkan berbagai perlakuan istimewa, dan dia berharap itu akan mendorongnya untuk terus mengalahkan monster di mana-mana. Di malam hari, kembali ke kamarnya, kita melihatnya dengan sebotol alkohol. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Saat lampu dari kamar mandi masih menyala, pintu terbuka saat Ulka keluar, dan dia memeluk leher Ash, mengatakan bahwa tentunya dia tidak lupa tentang hadiahnya. Dia mulai malu, dan Ulka menyuruhnya datang dan naik ke tempat tidur. Dia merangkak ke tempat tidur dan mulai memerah, saat jantungnya mulai berdebar kencang. Dia melingkarkan tangannya di kepalanya lalu mendorongnya ke tempat tidur. Dia mulai menatap asetnya. Dia kemudian meletakkan tangannya di atas lengannya. Tapi tentu saja, dia hanya berbaring di atas lengannya, mengatakan bahwa mulai hari ini, saat mereka tidur, dia harus menjadi bantal lengannya. Dia hanya terkejut, bertanya apakah hanya itu saja. Dia bertanya-tanya apakah dia kecewa, mengatakan bahwa mereka bisa melakukan lebih jika dia mau, tapi dia sudah menunggunya, dan ini tidaklah tidak adil baginya. Dia bilang tidak, itu salahnya, lalu memegang belakang kepalanya dan memeluknya, mengatakan bahwa Ulka penting baginya. Dia ingin Ulka tetap bersamanya mulai sekarang. Dia berkata, tentu saja, dia akan selalu berada di sisinya karena mereka akan terus menjelajahi dungeon bersama. Sekarang sudah 1 minggu sejak penaklukan, dan mereka menjalani kehidupan hunter sebagai tim Janus. Dia berkata monster di lantai 15 sekarang sangat mudah dihadapi, dan dia bilang itu benar. Dia bertanya-tanya seperti apa lantai 16, dan dia bilang dia tidak tahu. Mereka bisa pergi mengintip sebentar. Mereka turun, dan ketika melakukannya, mereka berdua takjub, karena yang mereka lihat adalah gurun pasir yang luas di depan mereka. Dia bilang ini sangat luas, dan dia masih tidak percaya bahwa ini ada di bawah tanah. Dia berkata bahwa dungeon benar-benar misterius, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor burung yang familiar karena ini adalah salah satu dari yang ada di awal. Ada beberapa, dan salah satunya terbang lurus ke arahnya. Dia meraih pedangnya sebelum memenggal kepalanya, dan yang lain berteriak sambil mengangkat sayapnya dan membantingnya ke bawah, menembakkan serangan bulu. Serangan itu menembus tanah di sekitarnya lalu mulai bersinar sebelum meledak. Mengingatkanku pada serangan dari sebuah game, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Ulka berkata bahwa burung itu menembakkan bulu dan membuatnya meledak, dan dia bilang itu pasti semacam sihir. Burung itu kemudian berteriak, dan dia bilang itu akan melakukannya lagi, menyuruhnya lari. Tapi kami mendengar seorang wanita berkata belum, karena sekarang adalah kesempatannya. Dia melesat melewatinya, dengan cepat berpindah dari satu burung ke burung lain, melayang di udara. Dia kemudian membelah salah satunya secara diagonal, dan burung itu jatuh ke lantai. Dia juga mendarat dengan anggun. Mereka berdua terkejut, dan wanita itu menyuruh mereka untuk terus maju. Tentu saja, dia sedang berbicara dengan timnya sendiri saat kami melihat sekelompok 3 petualang mengikuti di belakang. Dukungan jarak jauh mulai menembaki burung-burung itu, menyebabkan mereka turun, sementara para pendekar pedang memanfaatkan itu dan menyambut turunnya mereka, menebas jalan mereka, membunuh kedua burung itu. Ash dan Ulka sama-sama takjub, dan wanita itu berkata sudah lama tidak bertemu. Dia bilang wanita itu menyelamatkannya dan memanggilnya Tanya. Dia bertanya apakah yang dia dapatkan hanya ucapan terima kasih, lalu mencium pipinya saat Ulka mulai marah. Dia berkata bahwa untuknya, dia akan melakukan lebih banyak lagi. Ulka memisahkan mereka berdua. Bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu tiba-tiba, dan malah mulai memukul Ash, dan bertanya padanya siapa sebenarnya wanita itu. Kemudian, mereka pergi ke penginapan, karena mereka semua makan bersama. Tanya memperkenalkan dirinya sebagai Tanya Shandor, mengatakan senang bertemu dengannya. Ash menjelaskan bahwa dia adalah pemimpin parti peringkat tinggi, Goddess Sword, dan terkenal bagaimana dia menjadi seorang hunter meskipun seorang bangsawan tingkat kerajaan. Ulka berkata itu mengejutkan. Tapi kemudian Ash berkata bahwa dia pikir Tanya ada di rumah orang tuanya. Dia bilang dia kembali hari ini setelah mendengar tentang Ash mengalahkan monster bernama saat dia pergi. Dia bilang Tanya pasti sudah tahu segalanya tentang itu. Dia memberitahunya itu sangat disayangkan, karena jika dia tidak pergi, dialah yang akan mengalahkannya. Ulka membentaknya, mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa kuat monster itu. Tapi Ash berkata bahwa dia mungkin bisa melakukannya.
Dia adalah salah satu orang yang mengalahkan monster bernama yang muncul beberapa tahun lalu, Kera Merah, sendirian. Dia bilang dia tidak menyadari bahwa Tanya sekuat itu. Tanya berkata itu bukan masalah besar. Dia menjadi pemburu untuk mendapatkan ketenaran bagi dirinya sendiri, bukan untuk nama keluarganya. Olka bertanya mengapa bangsawan terhormat seperti itu bisa mengenal Ash. Dia bilang dia pernah diundang untuk bergabung dengan partainya sebelumnya. Tentu saja, dia menolak. Dia mulai menjilati jarinya, mengatakan bahwa dia belum menyerah. Jika dia bergabung dengan partainya, dia akan mendapatkan pedang. Dia juga bisa melakukan apapun yang dia mau dengan tubuhnya. Keduanya mulai tersipu, dan Olka bertanya apa yang baru saja dia katakan. As mulai tersedak makanannya, dan dia berkata bahwa As bisa mendapatkan uang dan tidur dengannya, dan itu pastinya syarat yang bagus. Dia bilang bukan itu masalahnya, dan berkata dia harus pergi ke toilet. Saat dia pergi, dia tersenyum, memperhatikannya. Saat Olka membanting cangkirnya ke meja, dia berkata jika wanita itu menyentuhnya, dia akan membunuhnya. Dia tertawa, mengatakan bahwa Olka cukup cemburu. Namun, bukan hanya Ash. Dia juga menginginkannya. Olka panik, dan dia menjelaskan bahwa semua orang di partainya cukup puas dengan tekniknya. Saat mereka semua mulai merasa malu, dia menyadari bahwa gadis ini adalah maniak seks. Tanya berkata bahwa kehormatan dan kesenangan tidak peduli yang mana, dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi Olka sadar ini gawat, dan berkata bahwa dia juga tidak akan kalah. Dia tidak akan menyerahkan Ash. Dia berkata jika begitu, maka sebagai permulaan, saat sekelompok bir dikeluarkan, mereka harus bertanding siapa yang bisa minum lebih banyak. As akhirnya kembali setelah buang air besar, dan melihat mereka berdua menenggak bir demi bir, dan dia berkata mereka harus segera berhenti, tapi Olka menyuruhnya diam, dan dia menyuruh Tanya untuk menyudahinya malam ini. Dia bilang Ash berutang padanya, dan dia akan selalu menunggunya, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dia bilang menunggu itu buang-buang waktu. Dia tertawa dan menganggukkan kepala, mengatakan akan bertemu lagi dengannya nanti, saat Ash menggendong Olka pulang. Olka memanggilnya berulang kali, dan Ash menyuruhnya berpegangan erat. Dia bilang tidak akan memberikan Ash pada siapapun, dan Ash menjawab tidak apa-apa. Keesokan harinya, seorang pria berkata bahwa dia perlu tahu lebih banyak tentang Dullahan. Mereka berdua bingung, dan dia berkata bahwa mereka berdua adalah petualang yang mengalahkannya. Dan dia bertanya bagaimana rasanya beradu pedang dengannya, dan apakah itu kuat. Ash bilang ya, lalu pria itu bertanya apakah Olka hanya duduk menonton sepanjang waktu. Dia terus bertanya pertanyaan demi pertanyaan. Olka bertanya pada As siapa dia, dan As bilang tidak tahu, lalu menanyakan namanya. Dia bilang maaf, dia hanya bersemangat dan mulai mengoceh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Edgar Bailuna, seorang markuis yang telah menyerahkan kepemimpinan keluarga kepada putranya, dan sekarang bekerja sebagai kepala lembaga penelitian mereka. Mereka menyadari bahwa dia adalah bangsawan berpangkat sangat tinggi dan kepala sebuah departemen. Dia berkata dia melihat zirah itu dan itu benar-benar menakjubkan. Dia ingin tahu lebih detail. Jadi dia tidak bisa hanya diam dan datang untuk bertanya langsung padanya. As berkata itu adalah dedikasi yang terhormat. Pria itu merogoh sakunya dan mengeluarkan cerutu dan korek api, mengatakan bahwa sekarang perkenalan sudah selesai, ternyata dia tidak mengeluarkan korek api. Dialah korek apinya. Dia menjentikan jarinya saat api muncul di ujungnya, dan dia menyalakan cerutunya. Mereka berdua terkejut dia bisa menggunakan sihir seperti ini, dan dia berkata sekali lagi dia ingin tahu tentang Dullahan. Dan mereka menyadari bahwa dia adalah seorang penyihir. Mereka berdua setuju, dan seiring berjalannya waktu, mereka terus menceritakan kisah itu sampai akhirnya mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Dia bilang dia mengerti, dan Olka berterima kasih atas waktunya. As bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Edgar kembali bersemangat, mengatakan mengenai teorinya bahwa Dullahan dulunya adalah manusia. Dia memiliki sentimen yang sama. As bertanya apakah mungkin manusia mati menjadi monster, dan apakah hal seperti itu bisa terjadi. Dia berkata, sebenarnya, sebelum datang ke sini, dia menyelidiki lantai 14 dungeon, khususnya area tempat itu ditemukan. Dan saat menyelidiki di sana, dia menemukan sesuatu. Saat kita melihatnya menerangkan lampunya, dia mengangkatnya, melihat sekelompok mayat. Dia mengatakan menyatu dengan dinding dungeon ada sisa-sisa kerangka ksatria kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua terkejut, bertanya apakah itu berarti tubuh para ksatria itu adalah rekan-rekannya. Dia mengatakan itu hipotesis yang paling mungkin, dan dia penasaran apakah mereka pernah mendengar konsep esensi mana. Dikatakan itu adalah sumber mentah dari kekuatan sihir yang dikonsumsi penyihir, dan dungeon dipenuhi olehnya. Dan baru-baru ini mereka menemukan bahwa jika kau mengambil pedang biasa dan memaparkannya pada esensi ini dalam waktu lama, itu akan berubah menjadi pedang sihir. Jika mengikuti logika ini,
maka mayat yang terpapar esensi mana untuk waktu yang lama bisa berubah menjadi monster. Mereka berdua memikirkannya dan terlihat sedikit khawatir. Dia berkata bahwa mengungkap misteri dungeon dan sihir tentunya membangkitkan sedikit romantisme. Itulah kebenaran dan pengetahuan yang dicari kerajaan. Olka lalu bertanya apakah dia menjelajahi lantai 14 sendirian. Dia bilang tidak mungkin itu terjadi, dan dia ditemani oleh pelayannya, Sergio dan beberapa pemburu sebagai penjaga. Tepat pada waktunya, Sergio masuk dengan Bile di belakangnya. Sergio berkata bahwa dia telah mencarinya di mana-mana. Edgar bilang panjang umur, lalu bertanya mengapa dia begitu panik. Dia bilang karena Edgar pergi sendiri lagi. Dia bilang dia hanya ingin bertanya pada Ash tentang Dulohan. Sergio berkata bahwa dia selalu menyeret orang seenaknya, dan Bile berkata bahwa dia selalu seperti ini jika menyangkut dungeon. Ash bilang itu pasti berat, dan dia mendengar metode untuk membuat pedang sihir tadi. Bile terkejut, menyuruh mereka untuk merahasiakan omong kosong itu, dan mereka menyadari seharusnya tidak mendengarnya. Edgar berkata bahwa dia telah mendengar banyak hal menarik darinya, dan dia akan melanjutkan masalah itu dengan sungguh-sungguh. Bile berkata mengerti, lalu bertanya apakah mereka bisa datang ke asosiasi lagi besok. Mereka berdua bingung, tapi keesokan harinya mereka melakukannya. Saat mereka muncul di area pertemuan, Mai berjalan mendekat sampai pintu terbuka. Ash bertanya-tanya apakah itu akan Bile lagi, tetapi sebaliknya kita melihat Kyle bertingkah sangat aneh dan bahkan mengedipkan mata pada mereka. Tentu saja, duo berotot ada di sini dan bahkan tanya juga. Dia bertanya mengapa semua orang ada di sini dan apakah Bile memanggil mereka. Mereka mengatakan bahwa Bile memang memanggil mereka dan semua parti tingkat atas di dungeon telah dikumpulkan. Tanya berkata bahwa ini bukan masalah kecil, dan Olka hanya menatapnya tajam dari samping. Edgar kemudian masuk saat Bile berkata sepertinya semua orang sudah hadir. Kyle bertanya apa yang dia rencanakan dengan mengumpulkan semua elit seperti ini. Bile membentangkan peta, dan saat Edgar menjelaskan, mereka sudah tahu kemunculan monster bernama menjadi mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Kera Merah dan Dulohan adalah monster yang sangat kuat. Namun, selama beberapa tahun terakhir, satu-satunya dungeon tempat monster bernama muncul adalah di kota kedua, dan dia berpikir anomali sedang terjadi di dalam dungeon. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meluncurkan investigasi skala besar. Untuk itu, para pemburu peringkat teratas kota kedua telah berkumpul di sini, dan dia meminta agar mereka menjadi elit yang memimpin penaklukan, karena dia menginginkan kerja sama mereka dalam investigasi. Mereka semua terlihat terkejut, dan Bile berkata bahwa dia akan mengambil alih penjelasan dari sini. Dia ingin mereka semua menemani Ordo Ksatria ke bagian terdalam. Saitama bertanya apakah maksudnya lantai 20 dan Saiyan berkata itu jelas skala yang tidak seperti yang pernah mereka dengar sebelumnya. Mei berkata bahwa asosiasi sedang mengatur persediaan dan alat yang diperlukan untuk itu. Kyle memberitahu mereka bahwa itu akan dimulai dalam 2 minggu. Tanya bertanya apakah partisipasi itu wajib. Bile menjawab ya, karena Institut Penelitian Ibu Kota Kerajaan mengusulkan investigasi ini di bawah perintah langsung dari Yang Mulia Ratu. Dia bilang jika perintahnya setinggi itu, dia tidak bisa menolaknya. Saitama berkata bahwa dengan begitu banyak orang terampil berkumpul, ini akan menjadi sangat mudah. Mereka juga akan memiliki ksatria kerajaan yang dilengkapi dengan senjata Mahitek. Bile memberitahu mereka untuk tidak meremehkannya, lalu bertanya lantai terdalam apa yang pernah dicapai semua orang. Tanya berkata yang ke-18. Saitama berkata dia dan temannya mencapai yang ke-17. Kyle mengatakan hal yang sama. Ash berkata bahwa mereka saat ini sedang menjelajahi lantai 17. Bile berkata dia ingin mengatakan pada mereka itu luar biasa, tapi masalahnya ada di lantai 19. Setiap tim investigasi di masa lalu telah dimusnahkan di sana. Mereka terkejut. Ash bertanya bahkan ksatria dengan senjata Mahitek? Dia bilang ya, karena ada monster bernama di lantai 19. Itu monster yang beberapa tingkat di atas Dulohan atau Kera Merah. Julukannya adalah Raja Kadal.